Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Drotus Zahrani. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh ketiga rekan saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Marcelia Eka Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Nur Rosidatu Kurotuna Ayun. Perkenalkan, nama saya Disa Arum Brilian. Kami berempat di sini akan membahas sebuah topik yang sering kali kita dengar, yaitu lingkungan hidup. Untuk lebih tepatnya, pembahasan kami di sini lebih mengacu pada bagaimana peran Indonesia dalam mengatasi permasalahan lingkungan global. Sebelum kita membahas mengenai peran Indonesia, alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa sih permasalahan lingkungan global itu dan mengapa permasalahan lingkungan global itu bisa terjadi. Baik, yang pertama, kita akan mencari tahu terlebih dahulu dari mana sih permasalahan lingkungan global ini dan mengapa permasalahan lingkungan global ini bisa terjadi. Jadi, permasalahan lingkungan global bermula dari pertumbuhan populasi manusia yang mengikuti deret ukur atau kurva C, dan pertumbuhan ekonomi mengikuti deret hitung atau kurva linear. Selain itu, lebih parahnya lagi, permasalahan global dipicu oleh sebagian besar manusia yang menganut paham antroposentris. Paham ini adalah paham yang dianut oleh para pengusaha kapitalis yang senantiasa mementingkan keuntungan usahanya dengan mengesampingkan efek dari usaha tersebut terhadap lingkungan. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut, maka muncullah sebuah pertanyaan baru. Lalu, apa kaitannya dengan manusia? Akibat dari keserakahan manusia di muka bumi inilah dan didorong oleh tingginya pertumbuhan populasi manusia yang akhirnya menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan, baik di darat, di laut, di perairan, maupun di udara. Nah, pencemaran di udara inilah yang pada khususnya menyebabkan dunia dalam keadaan yang kritis. Dengan adanya pencemaran udara yang menyebabkan dunia pada kondisi yang kritis, sehingga pada saat ini kita menjadi tahu bahwa kita sedang menghadapi dua permasalahan lingkungan global. Yang pertama yaitu pemanasan global dan yang kedua penipisan lapisan ozon. Bumi merupakan sebuah tempat tinggal yang nyaman untuk dihuni manusia. Kondisi udara yang baik, hamparan pepohonan hijau, dan air yang segar terdapat di sana. Tampaknya itu hanya sebuah ekspektasi manusia saat ini. Bumi yang sekarang sangat tidak nyaman untuk dihuni. Polusi udara di perkotaan, kebakaran hutan, pencemaran air, serta pemanasan global sedang terjadi pada bumi saat ini. Lalu, apa sih pemanasan global itu? Apakah nampak seperti bumi yang dibakar atau seperti bumi yang sedang direbus? Tentunya bukan seperti itu. Pemanasan global atau sekarang lebih dikenal dengan perubahan iklim global adalah kondisi memanasnya iklim bumi secara umum akibat ulah manusia yang telah berkontribusi memproduksi gas-gas rumah kaca ke atmosfer sehingga berdampak besar terhadap kondisi temperatur di permukaan bumi yang bertambah panas. Pemanasan global disebabkan oleh jumlah konsumsi bahan bakar kendaraan, hasil pembakaran industri, penggunaan CFC seperti AC, kulkas, dan botol aerosol, pembakaran hutan, dan gas metana yang berasal dari kotoran ternak dan mikroba di rawa-rawa. Aktivitas tersebut kemudian menghasilkan konsentrasi gas CO2 di atmosfer dan membentuk efek rumah kaca
yang menjadi penyebab pemanasan global di bumi. Efek rumah kaca adalah kondisi di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas CO2 yang terkonsentrasi di atmosfer menahan panas matahari sehingga panas matahari tidak terpantulkan ke atas dan menyebabkan kenaikan suhu di permukaan bumi. Ozon adalah gas yang terdiri dari 3 buah atom oksigen. Ozon ini berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi UV matahari dan radiasi benda angkasa lain. Lapisan ozon ini memiliki tebal sekitar 20-24 mil dan berada 90% di lapisan stratosfer. Lapisan ozon ini ditemukan pada tahun 1913 oleh Charles Fabry dan Henry Buisson. Ozon yang berada di lapisan stratosfer ini dibentuk oleh molekul oksigen atau O2 dengan atom tunggal oksigen yang terputus akibat radiasi sinar UV. Satu atom oksigen yang terputus akibat dari radiasi sinar UV ini akan menjadi sangat reaktif, kemudian berikatan dengan molekul gas oksigen yang membentuk ikatan ozon atau O3. Molekul ozon ini tidak stabil, jadi ketika ada radiasi UV yang mengenai molekul ozon, maka satu atom oksigen akan terlepas dan berikatan kembali dengan molekul O2 yang lain. 15 hingga 35 km di atas permukaannya, bumi kita diselimuti oleh suatu gas yang berfungsi sebagai pembatas antara bumi dengan radiasi sinar ultraviolet dari matahari. Namun, adanya polusi menyebabkan lapisan tersebut kian hari kian menipis yang menyebabkan kehidupan di bumi terancam oleh radiasi yang berbahaya. Bumi kita disusun oleh 6 lapisan atmosfer, dan gas ini dapat ditemukan pada lapisan kedua, yaitu stratosfer. Lapisan ini terbentuk dari suatu molekul reaktif yang bernama ozon yang mengandung 3 atom oksigen. Hanya terdapat 3 molekul ozon saja setiap 100 juta molekul udara, namun tetap memiliki peran yang amat penting. Lapisan ozon dapat dikatakan sebagai tabir surya untuk bumi yang menyerap kurang lebih 98% sinar UV yang berbahaya. Namun sayangnya, lapisan ini terus-menerus menipis dan menipis tiap tahunnya. Apa yang menyebabkannya? Senyawa yang bernama klorofluorokarbon atau yang lebih dikenal dengan istilah CFC adalah penyebab utama dari rusaknya lapisan ozon. CFC merupakan molekul yang mengandung karbon, klor, dan fluorin. CFC ini biasanya ditemukan pada alat pendingin, aerosol, dan produk-produk plastik. Ketika CFC terkena sinar ultraviolet di atmosfer, CFC akan terpecah menjadi senyawa, yaitu klorin, lalu kemudian bereaksi dengan oksigen pada ozon dan memecah molekul ozon. Ketika molekul ozon pecah, maka rusak pula lapisan ozon tersebut. Kerusakan pada lapisan ozon ini umumnya dikenal dengan istilah lubang ozon, namun sebenarnya bagian yang rusak tidaklah berbentuk seperti lubang, melainkan berbentuk seperti tambalan tipis dengan bagian yang lebih tipis di dekat pangkalnya. Sekitar 90% dari CFC di atmosfer merupakan emisi dari industri. Pada tahun 1989, Montreal Protocol telah melarang produksi dari substansi penyebab penipisan ozon ini. Sejak saat itu, jumlah klorin dan zat perusak ozon di atmosfer menurun. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah tersebut akan kembali meningkat seiring dengan perkembangan industri dan teknologi di masa yang sekarang. Untuk itu, diperlukan kesadaran kita untuk menggunakan produk berbahan dasar CFC. Sebelum kita membahas mengenai peran Indonesia dalam mengatasi permasalahan lingkungan global ini, kita harus terlebih dahulu tahu apa sih dampak yang ditimbulkan dari kedua permasalahan ini, sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Jadi, untuk yang pertama, pemanasan global. Dampak dari adanya pemanasan global yaitu peningkatan suhu permukaan bumi, terjadinya cuaca yang ekstrim, perubahan iklim, berkurangnya salju dan es di kutub, meningkatnya muka air laut, meningkatnya keasaman air laut, menurunnya biodiversitas, serta menimbulkan dampak sosial. Nah, yang kedua yaitu permasalahan penipisan lapisan ozon. Nah, masalah ini juga berdampak tidak baik bagi kehidupan di muka bumi ini. Dampak yang terjadi dari adanya permasalahan penipisan lapisan ozon yaitu
mengganggu kesehatan manusia, mengganggu pertumbuhan tanaman, dan mengganggu ekosistem laut. Nah, setelah kita mengetahui permasalahan yang terjadi pada lingkungan global ini, saya bersama rekan-rekan saya akan membahas bagaimana peran Indonesia dalam mengatasi permasalahan lingkungan global ini dan bagaimana tindak lanjut dari negara Indonesia itu sendiri terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan. Lalu, bagaimana peran Indonesia dalam mengatasi krisis lingkungan global tersebut? Indonesia telah memberikan kontribusi berbagai pertemuan lingkungan dunia dan selalu mengirimkan delegasinya pada pertemuan tersebut. Untuk lebih jelasnya, pertemuan lingkungan dunia apa saja yang terjadi selama ini, mari kita membahasnya mulai dari konferensi tingkat tinggi lingkungan hidup dunia yang dilatar belakangi oleh kekhawatiran dunia terhadap masalah polusi yang mengancam kehidupan di muka bumi. Yang pertama, konferensi Stockholm 1972. Dalam konferensi ini, Indonesia menyampaikan laporan atau pandangan tentang lingkungan hidup dan pembangunan. Laporan tersebut merupakan hasil seminar nasional lingkungan dan pembangunan di Universitas Padjadjaran Mei 1972 yang digagas oleh Profesor Otto Sumarwoto. Konferensi tersebut menghasilkan beberapa dokumen sebagai berikut. Pertama, Deklarasi Stockholm. Dalam deklarasi tersebut berisi prinsip-prinsip yang harus digunakan dalam mengelola lingkungan hidup di masa depan melalui penerapan hukum lingkungan internasional. Kemudian yang kedua, rencana aksi yang mencakup perencanaan dalam hal pemukiman, pengelolaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran lingkungan, pendidikan, serta informasi mengenai lingkungan hidup. Selanjutnya yang ketiga, dibentuknya United Nations Environment Program, yaitu badan PBB yang menangani masalah lingkungan hidup yang berkedudukan di Nairobi, Kenya. Pemerintah Indonesia merespon hasil konferensi lingkungan hidup dunia tersebut dengan membentuk Panitia Negara Lingkungan Hidup. Pada tahun 1978, Emil Salim diangkat menjadi Menteri Negara Urusan Kependudukan dan Lingkungan Hidup dalam Kabinet Pembangunan III periode 1978 sampai 1983. Sejak itulah Indonesia lebih aktif dalam ikut Forum Lingkungan Hidup. Pertemuan yang kedua yaitu Konferensi Nairobi 1982. 10 tahun setelahnya, ternyata permasalahan lingkungan tidak semakin membaik, justru menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan hidup semakin meningkat. Isu yang mengemuka dalam dekade ini mencakup hujan asam, penipisan lapisan ozon, pemanasan global atau perubahan iklim, perusakan hutan, rusaknya keanekaragaman hayati, perdagangan internasional bahan berbahaya dan beracun, serta permasalahan mengenai perlindungan lingkungan pada saat konflik bersenjata. Mengapa demikian? Hal ini disinyalir karena pada konferensi Stockholm, pembahasan mengenai masalah lingkungan global belum dikaitkan dengan masalah ekonomi. Masalah lingkungan seolah-olah terpisah dari masalah ekonomi dan pembangunan. Dengan demikian, pada tahun 1982, PBB kembali menggelar konferensi lingkungan hidup yang diadakan di Nairobi, Kenya. Pada konferensi lingkungan kali ini dihasilkan kesepakatan tentang dibentuknya World Commission on Environment and Development, yaitu sebuah komisi dunia untuk lingkungan dan pembangunan yang dipimpin oleh Gro Harlem Brundtland dari Norwegia. Komisi ini selanjutnya melakukan pertemuan di berbagai tempat di belahan dunia dengan para stakeholders. Pada tahun 1987 menghasilkan dokumen yang berjudul Our Common Future yang memuat berbagai hal menyangkut permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan serta pengenalan konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan saat sekarang dengan memperhatikan kebutuhan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga yaitu konferensi tingkat tinggi Rio de Janeiro 1992.
Setelah 20 tahun, ternyata masalah lingkungan juga belum menunjukkan perbaikan yang signifikan, bahkan cenderung meningkat. Untuk itulah, maka konferensi tingkat tinggi lingkungan dunia kembali digelar di Rio de Janeiro, Brazil pada tanggal 3 Juni hingga 14 Juni 1992. KTT ini dihadiri oleh 13.000 orang delegasi yang berasal dari 176 negara termasuk Indonesia. KTT Rio de Janeiro ini menghasilkan 5 dokumen, yaitu dokumen yang pertama yaitu Deklarasi Rio de Janeiro tentang lingkungan hidup dan pembangunan. Deklarasi ini dikenal dengan istilah Earth Capture, terdiri atas 27 prinsip. Ke-27 prinsip tersebut memacu dan memprakarsai kerja sama internasional, perlunya pembangunan berkelanjutan dengan prinsip perlindungan lingkungan, dan perlu adanya analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Dokumen yang kedua yaitu Konvensi Perubahan Iklim atau The Framework Convention Climate Change. Konvensi ini memuat kesediaan negara-negara maju untuk membatasi emisi gas rumah kaca dan melaporkan secara terbuka mengenai kemajuan yang diperolehnya terkait hal tersebut. Kemudian yang ketiga, Konvensi Keanekaragaman Hayati atau The Convention on Biological Diversity, yang memberikan landasan untuk kerjasama internasional dalam rangka konservasi spesies dan habitat. Yang keempat yaitu Pernyataan Prinsip-Prinsip Kehutanan. Pernyataan ini prinsip-prinsip yang dalam bidang kehutanan, memuat mengatur kebijakan nasional dan internasional. Dan yang kelima, Agenda 21 atau Komisi Pembangunan Berkelanjutan atau Commission on Sustainable Development. Agenda 21 berisikan rencana pembangunan berkelanjutan memasuki abad 21. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai peran Indonesia dalam forum dunia untuk mengatasi permasalahan lingkungan global. Nah, sebelumnya telah dibahas oleh rekan saya bahwa Indonesia memiliki beberapa peran penting seperti Konferensi Stockholm 1972, Konferensi Nairobi 1982, serta Konferensi Tingkat Tinggi Rio de Janeiro 1992. Nah, untuk peran Indonesia yang selanjutnya akan saya bahas seperti berikut ini. Pertemuan keempat yaitu Konferensi New York atau Rio Plus 5. Dalam rangka menindaklanjuti dan mengevaluasi hasil-hasil kesepakatan yang telah dicapai pada KTT Rio tahun 1992, maka pada tahun 1997 di kota New York, Amerika Serikat diadakan suatu pertemuan yang disebut sebagai Konferensi Rio Plus 5 atau KTT Bumi Plus 5. Dalam konferensi ini, setiap negara melaporkan pelaksanaan hasil kesepakatan KTT Rio 1992, termasuk delegasi Indonesia. Delegasi Indonesia saat itu melaporkan tentang pelaksanaan Agenda 21 di Indonesia. Rio Plus 5 dihadiri lebih dari 50 menteri dan lebih dari 1.000 organisasi non-pemerintah. Hasil pertemuan ini membantu Komisi PBB untuk bekerja lebih giat lagi dengan pemerintah di tingkat nasional dan LSM-LSM untuk memperkenalkan pembangunan berkelanjutan ke seluruh dunia. Nah, pertemuan kelima yaitu KTT Pembangunan Berkelanjutan Johannesburg 2002. Ternyata kesepakatan global yang mengikat maupun tidak belum terimplementasi sepenuhnya. Oleh sebab itu, pada tahun 2002 diselenggarakanlah KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg, Afrika Selatan. Konferensi ini berlangsung mulai tanggal 26 Agustus hingga 4 September 2002. KTT ini menghasilkan 3 dokumen penting seperti berikut ini. Yang pertama, Deklarasi Johannesburg untuk Pembangunan Berkelanjutan. Isinya yaitu memuat prinsip-prinsip yang harus dilakukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, Rencana Implementasi. Dokumen ini merupakan kesepakatan internasional yang mencakup upaya-upaya yang harus dilakukan berdasarkan prinsip bahwa tiap anggota memiliki tanggung jawab yang sama, namun porsinya berbeda. Millennium Development Goals
yang menjadi target pembangunan PBB di milenium ketiga menjadi acuan dari dokumen ini. Hal yang paling penting yaitu upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dunia yang berpenghasilan kurang dari $1 per hari hingga menjadi 50% pada tahun 2015. Yang ketiga yaitu dokumen kerjasama. Kerjasama dimaksudkan untuk mempercepat proses pembangunan berkelanjutan yang merata secara internasional dengan dukungan dana dari negara-negara maju serta lembaga internasional. Nah, selanjutnya pertemuan ke-6, yaitu Konferensi Tingkat Tinggi Rio de Janeiro tahun 2012. Persoalan lingkungan masih belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Hal ini terjadi karena banyak negara lebih mementingkan masalah perbaikan ekonomi dibanding perhatiannya terhadap masalah lingkungan. Oleh sebab itu, Konferensi Tingkat Tinggi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan atau biasa disebut KTT Bumi Rio Plus 20 diselenggarakan pada tanggal 20 hingga 22 Juni tahun 2012 di Rio de Janeiro, Brasil. Delegasi Indonesia dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ada dua isu utama yang diagendakan dalam konferensi tersebut, yaitu green economy atau ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Nah, ekonomi hijau secara sederhana yaitu perekonomian yang rendah karbon, tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial. Ekonomi hijau adalah terjadinya keseimbangan antara kebutuhan dan keterbatasan alam. Ekonomi hijau melengkapi pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Prinsipnya yaitu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Nah, dalam kesempatan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjanjikan bahwa pada tahun 2020, Indonesia akan mengurangi 26% gas rumah kaca dengan patokan level business as usual pada tahun 2005. Bahkan ia berjanji akan melakukan pengurangan lebih tinggi lagi jika ada dukungan dana yang memadai dari pihak internasional. Dengan demikian, dari segi keikutsertaan dalam setiap KTT Bumi, Indonesia tidak pernah absen, memiliki komitmen tinggi, dan selalu meratifikasi setiap dokumen yang dihasilkannya. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai keaktifan Indonesia dalam Badan Dunia terkait perubahan iklim. Indonesia aktif dalam Badan Dunia terkait perubahan iklim di dunia, yaitu melalui upaya PBB dalam perlindungan lapisan ozon. Nah, pertemuan para pihak yang diselenggarakan oleh UNEP di Wina, Austria, untuk pertama kalinya berhasil membuat konvensi perlindungan lapisan ozon, yaitu dengan cara mengurangi gas-gas perusak ozon. Konvensi tersebut dikenal dengan Konvensi Wina. Peran Indonesia dalam perlindungan terhadap lapisan ozon sangatlah jelas. Selain Indonesia selalu mengikuti kegiatan tersebut, Indonesia juga meratifikasi Konvensi Wina dan Protokol Montreal, termasuk amandemennya. Indonesia juga pernah mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan gabungan COP ke-9 terkait Konvensi Wina dan MOP ke-23 terkait Protokol Montreal yang diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 25 November 2011 di Nusa Dua, Bali. Yang selanjutnya yaitu tindak lanjut yang dilakukan oleh negara Indonesia terhadap permasalahan lingkungan global.
Sebagai negara yang turut menandatangani Deklarasi Stockholm pada tahun 1972, Deklarasi Nairobi 1982, Deklarasi Rio 1992, dan Deklarasi Johannesburg pada tahun 2002, serta keaktifannya dalam COP, MOP, dan IPCC. Indonesia menunjukkan kepeduliannya terhadap krisis lingkungan yang terjadi, baik secara lokal. Hal tersebut diimplementasikan dalam strategi pembangunan yang mengadopsi prinsip-prinsip dan kesepakatan internasional. Beberapa kebijakan terkait lingkungan antara lain telah dihasilkan Kepres atau Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1902 tentang ratifikasi Konvensi Wina, Protokol Montreal, dan Amandemen London terkait penghapusan CFC. Keputusan Presiden nomor 92 tahun 1998 tentang ratifikasi amandemen Copenhagen, Perpres atau Peraturan Presiden nomor 33 tentang ratifikasi amandemen Beijing, dan Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2005 tentang ratifikasi amandemen Montreal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang pengesahan Protokol Kyoto, Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa salah satu tugas dan kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten atau kota adalah melakukan inventarisasi emisi GRK. Perpres 71 tahun 2011 tentang penyelenggaraan inventaris gas rumah kaca atau GRK nasional di Indonesia. Bukan hanya itu, Indonesia telah menjalankan berbagai kebijakan yang dihasilkan pada forum internasional terkait lingkungan. Misalnya, Indonesia telah menyusun Agenda 21 Indonesia sebagai komitmen terhadap hasil KTT Bumi di Rio tahun 1992 terkait program pembangunan berkelanjutan, menerapkan program MDGs sebagai hasil konvensi KTT Bumi Johannesburg tahun 2002. Selain itu, Indonesia juga menyatakan telah berhasil menghentikan penggunaan CFC dalam industrinya sejak tahun 2007. Nah, berikut ini ada produk-produk hukum yang telah dihasilkan dan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistemnya. Itu tadi nomor 1. Nah, yang kedua, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang pengelolaan kawasan pesisir. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Itulah produk-produk hukum yang telah dihasilkan Indonesia sebagai wujud komitmennya terhadap krisis lingkungan global. Selain produk-produk hukum yang telah dihasilkan Indonesia, ada pun beberapa program nyata yang telah dilakukan Indonesia, antara lain yang pertama yaitu gerakan penanaman 1 miliar pohon. Dengan adanya gerakan ini diharapkan mampu mereduksi emisi gas karbon dan mengurangi dampak perubahan iklim global di Indonesia. Yang kedua yaitu program Adiwiyata bagi sekolah. Program Adiwiyata ini merupakan program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang dicanangkan pada 21 Februari 2006. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan pemahaman tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan melalui dunia pendidikan. Nah, yang ketiga yaitu penghapusan bahan-bahan perusak ozon. Hal tersebut diwujudkan dalam kebijakan penghapusan bahan-bahan perusak ozon yang diklaim Indonesia sejak tahun 2007, di mana melalui kebijakannya Indonesia telah berhasil meniadakan bahan perusak ozon, yaitu seperti klorofluorokarbon, metilbromida, halon, karbon tetraklorida, dan metilkloroform dalam kegiatan industrinya.
berdasarkan peran dan tindak lanjut dari negara Indonesia itu sendiri dalam mengatasi permasalahan lingkungan global ini, maka hal yang paling terpenting adalah bagaimana kesadaran kita, masing-masing di kita, bagaimana kita melihat lingkungan kita, bagaimana kita mencintai lingkungan kita. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, sudah seharusnya kita menerapkan kebijakan-kebijakan yang sudah diberikan oleh pemerintah agar kedepannya permasalahan lingkungan global ini semakin menurun dan tidak akan terjadi hingga tahun-tahun berikutnya. Demikian pemaparan dan penjelasan dari apa yang sudah kami diskusikan. Sampai berjumpa kembali bersama kami dengan topik-topik yang selanjutnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.